Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di acara Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santuy Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berjumpa dan ngobrol kembali asik dan santuy. Pada kesempatan ini kita sudah dihadiri oleh tamu yang sangat spesial. Kita akan ngobrol asik dan santuy dengan bersama Bapak Rektor IAIN Purwokerto, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib MA. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah sehat. Puasanya bagaimana Pak tahun ini? Lancar. Sudah biasa puasa, sudah biasa tidak puasa. Dua-duanya sudah biasa. Sudah biasa, alhamdulillah ya. Sepanjang tahun ada puasa, banyak puasa sunnah dilakukan ya. Sepanjang tahun ada Senin Kemis, ada puasa harian, ada mingguan, ada bulanan. Baiklah teman-teman semua, mari kita ikuti ngobrol santai asik dan santuy Fakultas Dakwah ini. Tema kita pada kali ini adalah hikmah puasa dalam meningkatkan kinerja muslim. Ya, Bapak Rektor, puasa itu adalah ibadah yang spesial. Ternyata bukan hanya dilakukan oleh umat Islam ya. Saya kira karena puasa itu memiliki hikmah yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Banyak pakar menyampaikan makna puasa atau hikmah puasa dari segi kesehatan, dari segi psikologi, dan ini bagaimana hikmah puasa dari segi peningkatan kinerja. Tapi mungkin sebelumnya, sebelum membahas hikmah puasa, bagaimana sebetulnya konsep Islam tentang kinerja dulu, tentang kerja seorang muslim Ya, mungkin. terima kasih. Kaitannya dengan kinerja. Kinerja itu beda dengan kerja. Di dalam kinerja itu ada ghairah, ada semangat, ada niatan untuk mendekat kepada Yang Maha Kuasa dalam konteks Islam ya. Bekerja itu harus didasari dengan keikhlasan. Jadi ada niat untuk melaksanakan perintah, mendekat kepada yang memerintah, dan kerja itu bagian dari bentuk rasa syukur. Rasa syukur. Pemalas, pengangguran itu orang yang tidak punya rasa syukur. Jadi konsep kinerja di dalam Islam itu jika didasari oleh tadi tujuannya itu, dasarnya itu, maka dia akan mempersembahkan kerjaan yang dilakukan itu dengan sebaik-baiknya, kualitas terbaik, tercepat, dan pelayanannya memuaskan. Jika itu terkait dengan pelayanan, dan produknya memuaskan jika kaitannya dengan produk. Komunikasinya memuaskan jika ada kaitannya dengan komunikasi. Jadi semuanya ada dimensi kualitatif dan kuantitatif. Ideal. Ini namanya kerja yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang disebut dengan amal sholih. Sholih itu artinya patut. Patut diapresiasi, patut diberi penghargaan, diberi reward, patut untuk dibanggakan. Itu namanya sholih. Nah, pekerjaan yang sholih itu muncul dari orang yang sholih. Nah, aktivitas yang seperti ini berarti di dalamnya ada semangat untuk menjaga kualitas agar selalu patut di hadapan Allah, patut di hadapan makhluknya. Nah, di sini lalu muncul kinerja itu. Kalau sudah kayak gini, dia ini disuruh atau tidak disuruh, dia akan melakukan kerja maksimal, optimal. Dia ini diawasi atau tidak diawasi, dia juga melakukan kerja sebaik-baiknya. Disuruh atau tidak disuruh, maka dia akan melakukan gerak kreatif untuk memberikan persembahan yang terbaik.
untuk Tuhannya, untuk umat. Nah, kira-kira gitu gambarannya kaitannya dengan kinerja yang harus pedomani oleh setiap muslim. Eee, Menarik sekali, saya ini apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Rokib selaku Rektor Yayan Purwokerto ini, saya, mengetahui bahwa Bapak Rektor ini memiliki banyak karya, buku-buku Mhm, dan, sangat apa namanya, buku-buku dan karya itu saya sangat asik membacanya karena terkait selalu ada pencerahan dan peningkatan jiwa gitu ya yang ke arah yang lebih baik. Termasuk saya kira, penjelasannya pada, sekarang ini meramu banyak sekali konsep yang luar biasa, mhm, dan itu mungkin tidak ditemui di buku-buku lain. Kadang ada pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Saya kira itulah kelebihan Bapak Rektor kita ya, mungkin ada nuansa hasil kontemplasi atau pemikiran, beliau, dari berbagai literaturnya diramu gitu ya, sendiri ya Pak Rektor ya. Nah, tadi yang saya temukan dari ini sholih itu ya, sholih, amal sholih. Orang muslim itu selalu amanu wa amilus sholihat wa gitu ya, amilus sholihat. amilus sholihat. Jadi sholih itu kata beliau adalah patut ya kata Pak, jadi patutnya, patut itu bisa dibanggakan, diapresiasi, nah gitu. Mhm, Kemudian kata kunci tadi adalah orang yang, apa namanya, kinerja dalam Islam itu artinya harus memenuhi beberapa kriteria, ada kualitasnya, ada kuantitasnya. Kualitasnya baik, memuaskan, kemudian kuantitasnya ya tentu, banyak yang bisa mencakup banyak, hal kebaikan. Nah sekarang kalau kaitannya dengan puasa nih kira-kira hikmahnya atau ada tidak sih kaitannya antara puasa dengan peningkatan kinerja gitu ya, kira-kira? Bukannya puasa tuh kan kalau kita puasa tambah lemes gitu ya biasanya, mhm, kalau orang puasa itu mungkin, tidurnya orang puasa adalah ibadah jadinya mhm, nggak usah tidur kerja, terus, tidur terus heeh, gitu tidur ya. terus, Jadi, apa namanya, santai saja kalau sedang puasa mah tidak melakukan apapun sudah dapat pahala gitu. mhm, Nah itu seperti apa? Apalagi beralasan misalnya tidak ada nutrisi yang masuk gitu ya, misalnya, ya. Itu gimana ya, Pak? ya. Ya, puasa itu untuk membongkar orientasi manusia yang serba fisik. Jadi kalau pertimbangannya fisik, maka dia punya banyak alasan untuk menurun kinerjanya. Bagaimana mungkin kerja baik wong sedang puasa, badannya lemas, ingin tidur karena tidur ya ibadah. Nafas saja sama dengan baca tasbih. Mhm. Nah, yang begini ini adalah apologi orang yang orientasi kehidupannya serba fisik. Jadi karena dikurangi sebagian dari konsumsi, ya, asupan gizinya terkurangi, karena dibatasi waktu pada saat berbuka nanti sampai pada sahur boleh mengkonsumsi, maka itu digunakan untuk, mmm, membuat alasan apologi bahwa saya patut untuk, ini mengurangi kinerja. Itu ini, berbalik. Sebenarnya puasa itu malah meningkatkan kinerja seseorang. Nah, contohnya begini, setiap orang hebat itu pasti memiliki ritual yang disebut dengan puasa. Secara ini, secara substansi. Jadi setiap orang hebat itu secara substansi telah melaksanakan namanya puasa. Puasa secara harfiah itu punya makna sama dengan imsak an dan imsak bi. Imsak bi itu adalah pengendalian diri untuk bisa melaksanakan hal-hal yang positif. Jadi orang yang mampu mengendalikan dirinya, mengorientasikan hidupnya untuk melakukan hal-hal yang serba positif, dari titik positif yang satu ke titik-titik positif yang lain, secara bergantian. Dan orientasinya ada peningkatan, khairon min amsihi. Jadi sekarang dengan besok, ya besok harus lebih baik dari sekarang, dan seterusnya. Itu al-imsaku bi. Kalau diteruskan al-imsaku bi awamirillah. Jadi orang yang punya komitmen, orang yang punya kedisiplinan yang tinggi untuk senantiasa melakukan hal yang bagus. Nah, ini saja
itu sudah memungkinkan untuk mendorong orang yang senang puasa, memberikan persembahan terbaik dari apa yang dia lakukan, baik secara zahir maupun batin. Nah, al-imsaku itu adalah kedisiplinan seseorang untuk senantiasa menjaga diri agar tidak jatuh pada hal-hal yang negatif, yang merusak, yang menurunkan martabat kemanusiaan. Jadi ada upaya maksimal di situ. Nah, itu hakikat puasa. Jadi as-saumu, siam, itu sama dengan pertanda kalau di pagi hari itu, Hmm. imsak, imsak, imsak di TV Sirine ya. ya. Itu kan ada kata imsak-imsak ya. Nah, itu di Imsak. situ, hakikatnya di situ. Nah, kalau ada orang senang puasa, tapi kok kemudian dia senang juga merendahkan martabat dirinya dan orang lain, berarti belum puasa. Kalau orang itu senang puasa, ya tirakat dalam bahasa Jawa. Nah, itu kok kemudian dia belum bisa mempersembahkan sesuatu yang utama, yang mulia, fenomenal, monumental, maka sebenarnya puasanya belum mampu untuk menggerakkan yang bersangkutan, soimnya, untuk menuju kepada la'allakum tattaqun itu. Nah, derajat takwa itu ini bisa dokumentatif, ada ininya, ada bekasnya, ada wujudnya. Misalnya Bu Uus itu sekarang jadi apa ya, kaprodi. Nah, prodi yang dipegang oleh sampean pada periode ini itu menghasilkan satu produk kreatif yang akan dikenang sepanjang masa. Oh, ini terjadi pada saat kaprodinya ini Bu Uus ini. Dulunya belum ada, sekarang Amin, ada. Loh gitu. amin, ya Nah, Allah. saya juga gitu ditantang. Tatkala jadi rektor maka ada ini persembahan. Pembinaan Iya, ya, jadi misalnya tanda ini gitu ya. IAIN meningkat statusnya menjadi UIN. Nah, ini persembahan. Nanti misalnya asalnya Satker menjadi BLU. Asalnya tanahnya 10 hektar menjadi 30 hektar. Nah, itu ini persembahan dokumentatif yang bisa dilihat dalam sejarah kemanusiaan. Tidak harus ini besar lingkupnya, tidak tidak harus gegap gempita, dipublikasikan kemana-mana, tapi realitasnya hanya ini apa biasa-biasa saja. Jadi tidak perlu ada rekayasa publikasi. Sebenarnya orang itu diharuskan atau disuruh untuk memanfaatkan publikasi sosialisasi untuk kemaslahatan, bukan untuk one man show, untuk menunjukkan bahwa dirinya ini orang yang baik. Toh orang baik itu pasti dia akan dikenal baik jika dia memang melakukan tadi yang solih itu, amal solih. Nah, kalau sudah solih secara internal, pribadi, ke dalam gitu, maka dia diharapkan bisa menjadi muslih, memperbaiki apa yang ada di sekitarnya. Jadi solih dulu, baru kemudian tatkala orang itu melakukan amal soleh, itu belum ada tantangan, belum banyak tantangan, karena baru internal. Tapi kalau sudah muslih, melalui dakwah misalnya, mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak orang lain yang kurang menjadi ini memenuhi kriteria muslim, muslimah yang ideal. Nah, mengajak orang lain mengkondisikan lingkungan dan ini membuat program-program yang bisa dirasakan oleh banyak kalangan itu nanti pasti banyak tantangan, banyak tantangan. Nah, idealnya adalah amalnya solih dilakukan oleh orang yang solih dan kemudian ditingkatkan menjadi muslih, muslih. Jadi melakukan perbaikan. Yang patut itu mematutkan lingkungannya agar bukan dirinya sendiri yang solih, tetapi lingkungannya juga solih. Nah, ini namanya ini yang seringkali disebut dengan iman yang sosial itu. Nah, jadi teologi sosial, teologi kemanusiaan dan seterusnya. Ya, kira-kira gitu gambarannya. Iya, menarik sekali, obrolan dengan Bapak Rektor kita ini, banyak sekali, highlight ya atau garis garis bawah dari catatan saya terhadap apa yang dipaparkan oleh Pak Rektor ini, sehingga
hampir semuanya kalau saya bacakan semuanya garis besar dan hal-hal penting. Tapi mungkin kita ingin tahu ya mumpung ketemu dengan Pak Rektor nih, kira-kira Pak Rektor nih, apa namanya, idola dalam hal kinerja mungkin dari tokoh-tokoh muslim atau non muslim atau, eee, apa namanya, tentu saja, apa namanya, inspirasi bisa, eee memiliki pandangan yang luar biasa tentang puasa, tentang kinerja ini yang saya kalau kita melihat ini, kita bisa melihat dalam, kiprah Pak Rektor ya Mmm, dalam, masyarakat, baik itu di lingkungan pesantren sendiri maupun di tingkat, daerah maupun nasional di berbagai forum, itu sangat luar biasa. Itu bagaimana, dari mana inspirasinya atau memiliki paradigma seperti apa? Mungkin bisa ya. berbagi ya mumpung di sini. Ya, saya awalnya ya mengidolakan, orang-orang yang punya ini, dokumentasi pemikiran yang cukup bagus. Misalnya Cak Nur, Nurcholish Madjid, Gus Mmm, Dur, MH mhm, Ainun Nadjib. Ini orang 3 orang dari Jombang yang ini mmm, sering saya baca buku-bukunya. Tapi lambat laun saya menemukan ada tokoh yang sebenarnya mhm, luar biasa, sudah dikenal luar biasa, tapi saya mhm, memandangnya, lebih luar biasa lagi tatkala saya secara rutin mengkaji buku-bukunya. mmm, Dia adalah Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Asy'ari itu ulama sangat produktif. Tulisannya bukan hanya diakui, di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Itu dalam konteks pemikiran. Ya mhm, ulama sezamannya itu ini, alim tapi mhm, produktif, kurang produktif, ulama Indonesia. mhm, Tapi beliau ini produktif, ya, mmm, produktif. Jadi sehingga orang itu kalau mau melihat, ini pemikiran Hadratus Syekh itu seperti apa, ada dokumentasinya di dalam, ini mmm, karya-karyanya itu. mmm, Ini mungkin bisa dibandingkan dengan, sama-sama ini apa, pendiri organisasi Islam, mhm, itu misalnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mmm, itu sama-sama pendiri. Kalau kita mau mengkaji tentang pemikiran Kiai Ahmad Dahlan, maka kita bisa merujuk, dari karya murid-muridnya. murid-muridnya, Ya, mmm, atau amal usahanya di Muhammadiyah. mhm, Tapi kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu lengkap, mhm, iya. mmm, Nah itu dari konteks pemikiran. Dari konteks aksi, mhm, itu lengkap. Kiai Hasyim itu, secara ini kelembagaan pendidikan, dia mengasuh dan mendirikan pesantren Tebu Ireng. mhm, Nah itu yang ke dalam, mhm, menyiapkan generasi yang lekat dan bisa berinteraksi harian, itu santri-santrinya itu. Dan santri-santrinya itu luar biasa hasilnya. Alumni dari Tebu Ireng ini termasuk Wakil Presiden Republik mmm, Indonesia. Eee, jadi iya, Kiai Ma'ruf Amin ini adalah ini alumni ireng dari Tebu ya, Ireng. luar biasa, Nah, mhm, belum lagi nanti alumni dari pondok-pondok yang alumni Tebu Ireng. alumni Nah, alumni Tebu Ireng. Ini dalam jadi jejaring santrinya alumni mendirikan iya, pondok, nah, ini jejaring keilmuan yang dilakukan melalui lembaga pendidikan yang dia asuh, yang dia dampingi. Selain itu kalau kita membaca sejarah itu luar biasa kaitannya dengan dia menjadi seorang pengasuh pesantren, gitu. Jadi misalnya jamaah sholat, meskipun beliau sakit, tapi masih bisa melangkah ke masjid, masih tetap mmm, dia jamak di masjid. Sampai pernah ditangisi sama mhm, keluarganya dalam sebuah cerita itu, sudah diminta agar sudah di dalam mhm, saja. Dia lalu komen ini, eee, "Saya selama masih bisa melangkahkan kaki ke mhm, masjid, akan saya lakukan untuk sholat jamaah sebagai bagian dari tanda syukur." Heeh, sebagai tanda saya syukur ya, ya tanda syukur, sudah diberi, apa, sekian banyak kenikmatan. Wong, mmm, sini situ aja kok gampangnya gitu, mhm, apa sulit. Nah, dalam konteks ini ya, kelembagaan pendidikan, dalam konteks perjuangan, siapa yang meragukan kaitannya dengan perjuangan secara fisik? Nah, perjuangan kalau keilmuan tadi sudah, perjuangan secara fisik. Dialah yang menggelorakan, ini resolusi jihad, mmm, untuk menentang penjajah Belanda, untuk menentang, penjajah Jepang, untuk menentang penjajah
ini apa, kembali, lagi setelah Indonesia merdeka. Jadi jadi rujukan bagi semua masyarakat, muslim, bukan saja, dari lingkungan pesantren atau lingkungan organisasi, tapi, dari semua kalangan. Dia menjadi referensi bagi semua orang di kala itu. Nah, dia ini juga tokoh politisi. Ya, dia adalah ketua apa, Rois Akbar ya di Masyumi. Masyumi sebagai partai politik. Eee, ya pada masa itu. Dialah pimpinan utamanya, kemudian dibantu dengan, apa, organisasi-organisasi lain. Dia yang menyatukan semua organisasi itu dalam satu organisasi yang namanya Masyumi. Dan ini menurut saya luar biasa. Dia juga menjadi semacam, ini menteri agamanya pada masa penjajahan Jepang. Oh, bisa masuk ke situ dengan kewibawaan yang masih penuh, utuh, tanpa harus menjadi bagian dari penjajah, tapi dia diapresiasi keunggulan dan keistimewaannya menjadi, orang yang, ini, apa, merawat keagamaan bangsanya melalui, negosiasi-negosiasi dan kooperasi. Nah, kan perjuangan itu bisa non kooperatif, bisa kooperatif. Nah, beliau ini bisa, kapan dia kooperatif, kapan dia non kooperatif. Kapan dia menjadi bagian dari perjuangan pemerintahan dan kapan dia menjadi bagian dari pejuang di luar pemerintahan. Nah, di sini ini, menjadi apa, sejarah yang menurut saya luar biasa, sempurna. Kemudian lagi, dia adalah pendiri organisasi Islam atau organisasi keagamaan terbesar di dunia. Bukan hanya di Indonesia. Iya, karena masyarakat Indonesia ini mayoritas muslim, ya termasuk negara-negara Islam itu kalah jumlahnya dengan kita. Sementara dia ini memimpin sekitar 60%, 60-70% masyarakat muslim Indonesia. Dalam beberapa survei itu misalnya kayak di Banyumas, ini menurut survei dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Unsud, FISIP Unsud, itu, masyarakat muslim di Banyumas ini kalau dihitung, disurvei itu sekitar 63% mengatakan bahwa dia ini organisasinya NU, saya NU, itu 63%. Kemudian yang menyatakan tradisinya NU, itu 74%, 74. Bukan saja organisasinya, tradisinya NU itu 74%. Kemudian yang Muhammadiyah sekitar 15%. Ya, sisanya itu ya ada Al-Irsyad, LDII, DDII, dan lain sebagainya. Nah, kalau dibuat rata-rata gitu ya, kan sekitar ada 60-70% gitu ya, masyarakat muslim yang di bawah ini tradisi dan organisasi Nahdlatul Ulama. Berarti luar biasa Kiai Hasyim itu, luar biasa. Kok bisa ada orang sebagai akademisi, politisi ya, intelektual yang produktif, memiliki banyak tulisan. Dan diapresiasi bukan hanya di dalam tapi sampai di luar negeri. Nah, saya pikir, wah, kita ini jadi malu. Ya kita di perguruan tinggi kayaknya hebatnya luar biasa. Oh, Bu Uus itu Kaprodi, hebat banget. Tapi kalau ngaca kepada beliau itu, dalam tempurung wah, merasa hebat rasa-rasanya mak kecil gitu. Masya Kita ibadah gitu ya misalnya, ibadah kok sampai sakit masih berangkat. Wong tidak sakit aja nggak berangkat. Heeh. Puasa saja lemes ya, puasa belum iya, baru 3 hari itu sudah lemesnya kayak kapan lebarannya heeh, gitu. lah itu sudah dihitung di grup WA itu, lebaran kurang 30 hari ya, 29 hari. Kok bisa-bisanya ngitung-ngitung sampai segitu. Jadi kalau kita ini lihat ke situ, ini paling dekat ya, sejarah paling dekat dan warisannya kita lihat. Nah, itu kalau ideal-idealnya ke atas, idolanya ya sudah barang tentu Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi. Saya kan penelitian saya ini kan kaitannya dengan filsafat dan budaya profetik, budaya kenabian. Jadi kalau kita ini mau meningkatkan kinerja ya niru Kanjeng Nabi. Kalau jauh ya contoh ya yang dekat-dekat ini ulama yang dekat-dekat. Kira-kira gitu kalau kaitannya dengan idola. Kalau dulu saya mengidolakan waktu masih kecil ya, itu kan daerah tempat saya itu
Di Lamongan sana itu adalah rute penerbangan Surabaya-Jakarta, heeh. Nah, waktu itu sedang rame-ramenya Indonesia mau membuat pesawat terbang waktu saya Oh ya, masih ini. Habibie Wah, berarti ya? Habibie, iya. Saya pokoknya besok kalau Udah besar sudah jadi besar saya ingin, menjadi Habibie. seperti Habibie, profesor, doktor. Habibie, B.J. Habibie. Makanya saya ke mana-mana itu membawa buku fisika, kimia, Oh, matematika, Masya itu heeh. Allah. Saya pergi ke sawah saya bawa itu, heeh, Oh, saking ngidolanya. nah, Kemudian kalau ke mhm, masjid, ya dulu kan tidurnya di ganti bawa masjid, Al-Quran, musola gitu, bawa itu kitab bawa berarti? buku, Oh, bawa buku juga? bawa buku, bawa Mhm, kitab, bawa buku. Jadi ke mhm, mana-mana saya ini lekat dengan buku ya? buku. Nah, ini buku. Dengan harapan nanti ini sekolah SMA, jurusannya IPA, kemudian nanti kuliah di IPA juga, IPA ya juga. gitu. Tapi takdir, ternyata berbeda. Saya minta izin ke kiai saya untuk sekolah di SMA tidak diridhoi, tidak diizini. Pokoknya nggak boleh kamu sekolah di SMA. Oh ya sudah. Saya ini orang yang Jalan hidup ya? tidak bisa melawan ini apa, titahnya kiai. Jadi kalau sudah Takzim sama Pak iya, Kiai. kalau sudah Mhm, diperintahkan, ya sudah kamu sekolah di sini saja. Saya mesti negosiasi sesuai dengan keinginan saya, heeh, sampai bisa. Nah, mhm, tapi kalau ini pokoknya mhm. kamu Kalau sekolah sekolah apa saja, jurusan apa saja yang penting madrasah. Lah itu, oh, iya. nah ya sudah ya madrasah, nggak jadi diajak. Waktu itu saya SMA-nya sudah di Tebuireng, Oh, ya iya iya. SMA Wahid Hasyim di Mhm, Tebuireng. Sudah di Tebuireng maksudnya, mhm, tapi belum daftar karena nggak di mhm. ini. Sudah 1 bulan di Tebuireng, Mmm, gitu. balik ke madrasah ya, Bu, ya. Ya, Ya, luar biasa sekali perbincangan kita, asik dan santuy, eee, sengaja saya bertanya tentang, tokoh idola beliau karena sebagai seorang muslim kita banyak, sekali apa namanya, inspirasi untuk kinerja yang baik. Dari tokoh kita Rasulullah SAW tentu saja juga sudah apa namanya, dicontoh oleh generasi-generasi setelahnya dan dari Pak Rektor kita mengetahui bahwa tokoh beliau itu banyak, tetapi yang paling terakhir yang disebutkan, diceritakan panjang lebar adalah Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini ya, luar biasa. Nah, sebagai seorang muslim kita punya, apa namanya, harus sudah bisa bekerja dengan baik, kinerja, memiliki kinerja yang baik, inspirasinya dari tadi, kemudian puasa juga, itu memiliki makna yang luar biasa bagi kinerja. Puasa adalah, salah satu, media untuk kita alih dari orientasi yang hanya fisik kepada orientasi yang bersifat spiritual, sehingga tidak selayaknya puasa itu membuat kita menjadi malas atau mmm, berhenti melakukan kinerja positif. Karena puasa bermakna harus menghasilkan, namanya khairun min amsi, harus lebih baik. Kemudian, dengan puasa itu tentu ada kerja-kerja produktif yang hasilnya tentu saja kita semua umat manusia bisa melihat, Allah mmm, juga akan melihat, menyaksikan itu semua hasil dari kinerja kita. Eee, Mungkin barangkali ada terakhir dari Pak Rektor ada pesan sendiri untuk kita ya, semua mungkin yang menganggap generasi muda gitu ya, yang ya, menganggap muda atau bagi kita pesan-pesannya. ya. Saya harapkan pada semua generasi muda termasuk para mahasiswa, mahasiswi untuk punya rentek, rentek itu Entek bahasa Jawa ya. ya, punya niatan niatan, bahwa ke depan saya punya ini, apa, kayak buah buah tangan Buah gitu, tangan, kenang-kenangan kenang-kenangan. kenang-kenangan. Ini loh, saya namanya ini pernah hidup di tahun ini dan pernah mempersembahkan yang terbaik bagi umat ini, bagi Masya dunia Allah, ini. subhanallah, Ya luar sekecil biasa, apapun, kecil mhm, apapun. bisa tingkatan bisa milih milih ya, jadi Mhm, kemampuan seseorang, tapi harus ada. Sehingga kita ini bukan saja dikenang sebagai, orang yang pernah hidup, hidup. tetapi orang yang Pernah hidup pernah ya. berprestasi. Mmm, Nah, orang yang pernah mengukir sejarah dan sejarah itu masih terbentang luas untuk bisa kita ini berkontribusi di situ, di bidang apapun. Nah, yang ahli IT ya coba membuat kreativitas di bidang IT untuk kemaslahatan.
kebaikan. Yang ahli di bidang pendidikan, buatlah, lembaga atau institusi pendidikan yang bagus. Ahli dakwah, coba bagaimana format dakwah ke depan yang tidak terasa menggurui, mudah untuk dilakukan oleh, generasi muda, mudah diikuti oleh yang tua, mhm. Tetapi ada ini, rasa nyaman, rasa tenang. Jadi menghadirkan kenyamanan, ketenangan dalam hidup. Jangan terlalu formal dalam kehidupan itu karena sebenarnya manusia itu kan diciptakan laibun wa lahwun. Ya, ya main ya kayak orang, membuat bangunan yang bagus tapi seneng aja. Nah gitu, kayak begini acara begini ya seneng aja. Puasa ya seneng aja ya. Oh puasa, oh ini. Nah ini kayaknya sudah tradisikan oleh para wali kita gini, para kiai zaman dulu. Jadi menyambut puasa itu ada kayak semacam, ini perayaan gitu, perayaan. Nanti mengakhiri puasa itu juga perayaan. Perayaannya apa? Tumpengan, zaman dulu itu. Iya Iya tumpengan. betul. Ngundang tetangga kanan kiri kemudian, ini makan bersama, doa-doa. Seneng nanti anaknya, istrinya di rumah dibawakan gitu, seneng, ada rasa senang. Iya, dan ingat, orang Jawa itu selalu ingat, eling lan waspon. Nah ingat kepada diri, ingat kepada keluarga, ingat kepada, orang yang sudah meninggal. Nah, jadi ini orang Islam Indonesia itu luar biasa bagus. Jadi kalau ada momen-momen penting itu ingat sama bapaknya, sama mbahnya, yang dilakukan dengan ziarah kubur atau tadi dengan tumpengan, tahlilan, kirim donga, nah kirim donga. Jadi ini sangat bagus. Ingat kepada guru, ingat kepada institusi, dan jejaring ini sekarang lebih mudah karena sudah ada piranti, media sosial, dan seterusnya. Sekarang sangat mudah sekali untuk membuat sapaan-sapaan itu, tinggal kitanya ini memanfaatkan sapaan media itu, media sapaan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan menyakiti, apalagi menyebarkan berita hoax. Wah itu dosanya turun-temurun. Sekali share Iya share itu bisa ribuan, lagi bahkan ribuan nanti yang nonton. jutaan orang akan terganggu, bahkan, mengurangi mengurangi ra Menzalimi heeh, ya. mengurangi rasa kemanusiaan dan seterusnya. Karenanya saya harapkan kepada semua generasi muda, untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya agar memberikan kontribusi terbaik di lingkungannya masing-masing semampunya. Semampunya. Jadi ini bagian dari kenang-kenangan kita pernah Nggak hidup pernah hidup dan oke agar, ya. ini dikenang oleh, ini masyarakat sampai ila yaumil qiyamah. Heeh. Oh ini dulu karyanya Bu Uus. Amal Oh jariah ini ya jadinya amal ya. jariah. Ya. Jadi, apa namanya, luar biasa sekali ini kalau tidak dibatasi waktu bisa mengalir luar biasa, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil obrolannya sangat luar biasa Pak Rektor, apa namanya, jarang sekali kesempatan bisa ngobrol seperti ini mengupas tentang apa yang, apa namanya, menjadi paradigma berpikir, paradigma hidup Pak Rektor, tapi sebenarnya belum banyak ini yang kita dapatkan, hanya terbatas waktu. Tadi kata kuncinya bahwa kinerja bagi seorang muslim adalah bukti dari rasa syukur kita kepada Allah. Dan karena Ya. rasa syukur, rasa terima kasih berarti harus dilakukan dengan suasana yang senang, Senang. bahagia, dan Heeh. gembira, bukan suatu beban, bukan Mhm. suatu paksaan. Tadi yang disampaikan Pak Rektor bahwa kita kalau bisa itu harus bukan kalau bisa ya, kita harus memiliki karya yang Mhm. jadi buah tangan atau, karya yang kita bisa tinggalkan ketika kita dipanggil menghadap Yang Allah Maha Subhanahu wa Kuasa. Ta'ala. Jadi, betul sekali jangan sampai kita hidup hanya hidup ya, tidak Iya. meninggalkan apa-apa, malah Mhm. justru naudzubillah kalau sampai yang ditinggalkan adalah keburukan ya, sehingga Mhm. orang ketika kita wafat itu orang akan tersenyum, alhamdulillah dia wafat begitu, naudzubillah min dzalik Mhm. ya. Iya. Sehingga alhamdulillah dia wafat misalnya sehingga, apa namanya, tidak lagi ada yang mengganggu dan tidak lagi Mhm. ada yang menzalimi kita, naudzubillah. Iya. Tentu sih, pujian atau manusia tidak diharapkan ya, tetapi setidaknya, kalau kita punya kinerja yang baik akan dikenang ya, meskipun itu bukan tujuan kita yang semestinya. Betul sekali mungkin kalau bisa disambungkan dengan pepatah lama ya, Pak Rektor ya, ada harimau mati meninggalkan
Elang, gajah mati meninggalkan gading. Nah, manusia meninggal, manusia wafat itu meninggalkan hasil kinerja Ya. selama hidupnya Mhm. dalam tingkatan yang berapapun ya. Luar biasa sekali atas obrolan kita pada kesempatan ini. Semoga saya doakan Pak Rektor sehat selalu Amin beserta amin. keluarga sehat selalu, Amin kemudian amin. bisa memimpin kami semua dan bisa bisa menjadi YIN ini udah Hampir. di ujung tanduk ya, udah berubah Ya, menjadi hampir UIN ya, ya. hampir udah Tinggal 99, menunggu detik-detik, harilah detik-detik hari tanda tangan Pak tanda tangan. Presiden terhadap Perpres. Oh, alhamdulillah itu insya Allah dicatat selama kepemimpinan beliau ya, Bapak Dr. Bapak Muhammad Roqib ini insya Allah. Kemudian ini kesempatan yang luar biasa. Silakan teman-teman bisa nanti menonton acara kita ini. Selain Bapak Rektor juga nanti akan ada narasumber yang lainnya di lain kesempatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak, sehat Sama-sama. selalu, mohon maaf. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi